Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai data primer menggunakan SPSS. Perkenalkan, nama saya Alifa Azhara Sumantri dengan NPM 2215310032. Dan ini adalah teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinda Prasasti dengan NPM 22150043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Pija Fatima dengan nomor NPM 22153-148 dari kelas 4 reguler 1B dengan mata kuliah data analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Devi Ginting dengan NPM 2215310279. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji kualitas data. Simak video ini. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Di sini kita bisa lihat hasil dari X1-nya, hasil dari X2, X3, dan Y1. Di sini kita bisa lihat hasil dari X1 di mana R hitungnya itu 0,596 di bagian literasi keuangan, di mana R hitung harus lebih besar dari R tabel baru dikatakan valid. 0,596 udah lebih besar dari 0,1, maka dia dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Di sini kita bisa lihat hasil dari X1 dan X2-nya. Dan ini hasil X3 dan Y1. Di sini kita bisa lihat hasil dari uji reliabilitasnya di reliability statis di bagian ukuran batch alpha, di mana nilai ukuran batch alpha harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan lolos reliabilitas. Di sini nilai ukuran batch alpha-nya 0,577, maka dia dinyatakan lolos reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Dari data ini termasuk data yang berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Berikut ini adalah histogram uji normalitas yang dikatakan normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah langkah krusial dalam analisis regresi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model tidak saling berkorelasi tinggi. Uji multikolinearitas dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VI kurang. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah langkah krusial dalam analisis regresi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model tidak saling berkorelasi tinggi. Uji multikolinearitas dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang 10. Literasi keuangan X1 sebesar 1,240, modal sosial X2 sebesar 1,411, finansial teknologi Y1 sebesar 1,326, sehingga dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tidak mengalami gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser.
dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu literasi, keuangan, modal sosial, finansial, teknologi memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Yang keempat, uji autokorelasi. Dari data ini, apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Setelah melakukan pengujian menggunakan autokorelasi, maka terdapat dua-duaan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Apabila nilai ACMP SIG 2 telat kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 ditolak dan HA diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak atau sistematis. Apabila nilai ACMP signifikan 2 lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 diterima dan HA ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak atau random. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Nah, di sini ada tabel output variable entered atau removed. Di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel model yaitu finansial, teknologi, literasi keuangan, dan modal sosial. Sementara variabel dividen adalah inklusi keuangan. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya yaitu kosong. Yang kedua ada tabel model summary, memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi seperti predictors atau konstan, finansial, teknologi, literasi keuangan, dan modal sosial. Dividen variabelnya inklusi keuangan. Terus ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi. Seperti model regression residual total sum om square 144,537 146 143 290 680. Dan ada tabel terakhir yaitu konfidensial. Nah, di tabel ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 tambah X1 tambah B2 tambah S2 atau Y sama dengan 1,341 tambah 0,348 tambah 0,359. Di sini dividen variabelnya inklusi keuangan. Di modelnya yaitu ada literasi keuangan, modal sosial, dan finansial teknologi. Nah, serta ada residual statistik, yaitu ada predicted value, standard error of predicted value, adjusted value, residual, delete residual, stud delete residual, mahal distance, coach distance, and contract leverage value. Dividen variabelnya yaitu inklusi keuangan. Nah, ringkasan analisis regresi linear bergandanya itu variabelnya konstantanya yaitu 1341, X1-nya 0,348, X2-nya 0,359, X3 0,2112. Terhitungnya
4347, 4811, 3125. Nah, F hitungnya 40.879 dan R square-nya 497. Uji hipotesis, uji T atau parsial. Nah, kita perhatikan tabel tersebut. Berdasarkan tabel output SPSS, koeficientis di atas diketahui nilai signifikansi atau sig variabel minat X2 adalah sebesar 0,002 karena nilai sig 0,002 lebih kecil probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua terima, artinya ada pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Uji F atau simultan. Kita perhatikan tabel tersebut. Berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai sig adalah sebesar 0,000 karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 40,879 karena nilai F hitung 40,879 lebih besar F, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F diterima atau dengan kata lain motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Koefisien determinasi atau R2. Kita perhatikan tabel tersebut. Berdasarkan tabel output SPSS model Summa-Mari di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,497. Nilai R square 0,497 ini berasal dari pengkudratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,705 kali 0,705 sama dengan 0,497. Besarnya angka koefisien determinasi atau R square adalah 0,497 atau sama dengan 49,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi atau Y sebesar 49,7%, sedangkan sisanya 100% dikurang 49,7% sama dengan 50,3%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.